Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tips Channel ASN. Nah, di video kali ini saya akan berbagi info atau materi tentang pilar-pilar pendidikan dan teori-teori belajar. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan juga komen. Dan jangan lupa untuk melihat deskripsi video untuk melihat pembahasan dan soal-soal mengenai CPNS dan P3K yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang pilar pendidikan. Nah, ini adalah salah satu materi yang sangat sering keluar dalam soal-soal di dunia pendidikan. Apa saja pilar-pilar pendidikan? Yang pertama adalah learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui atau menguasai. Atau dengan kata lain adalah long life education, yaitu pendidikan sepanjang masa. Biasanya learning to know ini masuk ke dalam soal, di mana soal tersebut siswa diarahkan untuk menguasai suatu hal atau mengetahui sesuatu hal. Nah, ini merupakan pilar pendidikan, yaitu learning to know. Kemudian yang kedua adalah learning to do, sesuai dengan maknanya, yaitu do, melakukan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah belajar untuk melakukan atau menerapkan. Nah, jadi misalkan dalam pembelajaran siswa diarahkan untuk mempraktikkan atau melakukan dan menerapkan sesuatu. Nah, ini masuk ke dalam learning to do. Kemudian yang ketiga itu adalah learning to be, yaitu belajar untuk menjadi atau membentuk jati diri. Learning to be ini biasanya diaplikasikan dalam soal, di mana siswa diarahkan untuk memahami dirinya sendiri serta memahami peran yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, ini merupakan bentuk aplikasi dari learning to be. Nah, kemudian yang keempat adalah learning to live together, yaitu belajar untuk dapat hidup bersama, di mana peserta didik atau siswa nantinya diarahkan untuk dapat bersosialisasi, dapat berhubungan atau dapat dengan bekerja sama dengan sesamanya, karena tujuannya yaitu untuk learning to live together, yaitu untuk hidup bersama. Selanjutnya kita masuk ke teori-teori belajar. Tentunya ada banyak teori-teori belajar yang sering keluar di dalam soal-soal CPNS maupun P3K, khususnya dalam seleksi kompetensi teknis. Nah, teori belajar yang pertama yaitu adalah teori behavioristik. Teori behavioristik ini berpandangan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Nah, ingat, kata kuncinya adalah terjadinya perubahan tingkah laku. Kemudian ciri-cirinya adalah adanya stimulus dan juga respon. Bagaimana stimulus dan respon ini? Nah, misalnya seperti ini. Guru memberikan stimulus. Stimulusnya misalnya berupa pujian ketika siswa menjawab benar. Guru memberikan soal, siswa menjawab benar. Kemudian guru memberikan pujian. Nah, kemudian siswa memberikan respon. Responnya apa? Respon yang diharapkan adalah siswa akan mengulangi perilaku yang serupa. Nah, ini bentuk stimulus dan respon. Ini merupakan perubahan tingkah laku yang diharapkan di dalam teori behavioristik. Nah, lalu apa saja tokoh-tokoh dalam teori behavioristik? Nah, ada banyak tokoh-tokoh dalam teori behavioristik. Yang pertama adalah Watson. Watson ini berpendapat bahwa stimulus dan respon ini harus dapat diamati. Artinya, bentuknya ini harus dapat terlihat. Perubahan pada siswa ini harus dapat dilihat. Itu menurut Watson. Kemudian yang kedua menurut Guthrie. Guthrie ini menekankan pada hukuman, bahwa hukuman ini memiliki peran penting dalam merubah perilaku. Dengan adanya hukuman, perubahan tingkah laku diharapkan lebih cepat terjadi. Misalnya, siswa yang melakukan kesalahan akan diberikan sanksi. Nah, setelah adanya sanksi atau hukuman tersebut, siswa tidak mengulangi perilaku tersebut sehingga dia berubah. Nah, ini yang ditekankan oleh Guthrie. Kemudian, yang ketiga adalah Skinner. Nah, Skinner ini lebih menekankan adanya penguatan atau reinforcement. Nah, kemudian yang keempat menurut Thorndike, yaitu adanya stimulus dan respon atau biasa dikenal dengan teori koneksionisme. Nah, kemudian Thorndike juga ini mempunyai beberapa teori atau hukum yang berlaku. Yang pertama adalah law
of exercise. Law of exercise ini adalah semakin sering melakukan, ini semakin bisa. Misalnya diaplikasikan dalam sebuah materi yang berkaitan dengan soal-soal matematika. Nah, siswa terus dilatih, kemudian semakin berlatih dia semakin bisa. Ini law of exercise. Kemudian yang kedua adalah law of readiness, yaitu pembelajaran butuh kesiapan. Nah, guru ini harus memperhatikan kesiapan dari si pembelajar. Itu merupakan hukum dari Thorndike yang kedua. Yang ketiga adalah law of effect. Artinya adanya efek dari stimulus. Misalnya pujian nanti akan memunculkan rasa puas. Nah, ini beberapa hukum-hukum yang dicetuskan oleh Thorndike tersendiri dari tokoh behavioristik. Nah, kemudian teori yang selanjutnya adalah teori kognitif. Nah, teori kognitif ini menekankan pada proses, berbeda dengan behavioristik yang lebih menekankan pada hasil. Nah, teori ini juga berpandangan bahwa belajar itu berasal dari pengalaman. Siapa saja tokoh-tokohnya? Nah, ini tokoh-tokoh dari teori behavioristik. Yang pertama adalah yang Piaget atau Piaget. Yang Piaget ini mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan. Yang pertama adalah sensori motorik, di mana sebelum 2 tahun, ini perkembangan yang berkembang di dalam otaknya adalah sensornya, melalui sentuhannya. Kemudian di usia 2-7 yaitu ada pre-operasional. Nah, di usia 7-12 biasanya di anak SD ini adalah operasional konkret. Operasional konkret ini adalah tahapan berpikir konkret. Artinya harus melihat berpikir apa yang dia lihat, apa yang dia rasa. Belum bisa berpikir secara abstrak atau menghayal. Nah, sedangkan di tingkatan selanjutnya yaitu usia 12-18, yaitu di usia anak SMP dengan SMA, ini sudah bisa bersifat operasio formal atau bersifat abstrak. Maka dari itu, pendidik perlu memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini yang diharapkan oleh yang biasa. Tokoh-tokoh kognitif yang selanjutnya adalah yang kedua, Brunner. Brunner ini membagi tahapan-tahapan perkembangannya. Yang pertama adalah enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Ini sepertinya sama dengan dari yang Piaget atau Piaget tadi, hanya dia membaginya menjadi 3 saja. Yang pertama motorik, yaitu dengan sentuhan. Kalau yang Piaget tadi yaitu sensori motorik. Kemudian ikonik verbal. Ikonik verbal ini adalah tahapan di mana berpikir konkret, harus dengan visual atau dengan apa yang dia lihat. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahapan di atasnya, yaitu berpikir secara abstrak, atau perkembangan dari yang Piaget tadi adalah berpikir secara formal. Nah, itu menurut Brunner. Kemudian yang ketiga adalah Ausubel. Ausubel ini mencetuskan istilah belajar bermakna. Jadi belajar itu harus mampu bermakna bagi si pembelajar tersebut. Ini adalah teori yang selanjutnya, yaitu teori konstruktivisme. Konstruk, membangun. Nah, apa itu teori konstruktivisme? Yang pertama adalah teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan. Ya, konstruk, membentuk pengetahuan. Guru harus dapat membentuk atau mengkonstruk pengetahuan peserta didik. Yang kedua adalah penerapan teori ini biasanya siswa akan diarahkan ke dalam pembelajaran mandiri, baik melalui kelompok atau grup. Kemudian yang ketiga adalah sedangkan tokoh yang terkenal dari teori konstruktivisme ini adalah Vygotsky, yang berpandangan bahwa pengetahuan berasal dari luar, sehingga siswa harus dapat membentuk pengetahuan itu sendiri. Nah, karena pengetahuan ini berasal dari luar, makanya siswa diarahkan ke dalam kelompok-kelompok. Tujuannya apa? Agar siswa ini dapat menemukan, mengkonstruk pengetahuannya, sehingga ketika siswa dapat menemukan pengetahuannya sendiri, itu akan lebih mudah diingat. Nah, itu bagaimana pandangan dari teori konstruktivisme Vygotsky. Nah, untuk teori yang terakhir adalah teori humanisme. Humanisme ini adalah teori yang berpandangan bahwa belajar itu adalah cara untuk memanusiakan
manusia. Nah, teori ini membantu manusia dalam mencapai aktualisasi diri. Nah, aktualisasi itu apa? Aktualisasi adalah bentuk dirinya menemukan jati dirinya sendiri. Kemudian dia mengaktualisasikan atau menjabarkan dirinya sendiri kepada orang lain. Ini bentuk tertinggi dalam belajar menurut teori humanisme. Kemudian tokoh-tokohnya siapa saja? Tokohnya adalah ada Honey and Mumford, ada Habermas, dan yang paling terkenal di sini adalah Bloom. Yang terkenal dari Bloom adalah dia membentuk sebuah taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom itu seperti apa? Nah, ini adalah taksonomi Bloom, yaitu tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan dari cara belajar secara humanis. Yang pertama adalah knowledge, yaitu pengetahuan, mengingat dan menghafal. Kemudian tingkat selanjutnya adalah comprehension atau pemahaman, bisa menerjemahkan atau menyimpulkan. Nah, di atasnya yaitu baru dapat penerapan atau application. Setelah menerapkan, kemudian muncul analisis, sintesis, dan yang tingkatan tertinggi adalah evaluasi, bisa membandingkan nilai-nilai, ide-ide, atau metode, dan sebagainya. Nah, ini merupakan taksonomi atau tingkatan-tingkatan kognitif menurut Bloom. Nah, itu adalah beberapa materi tentang pilar-pilar pendidikan dan juga teori-teori belajar. Maka dari itu, jika kalian ingin request materi yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin punya pertanyaan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih.